Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di perkuliahan dalam jaringan di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengembangkan dan menentukan strategi dalam penetapan harga. Oke, sama-sama kita ketahui harga merupakan elemen penting dalam dunia bisnis. Apalagi kita jika memposisikan diri sebagai seorang pemasar. Apalagi sebagai konsumen ya, tentu saja harga menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketika kita memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Ya, pertanyaannya kenapa sih harga sangat penting? Kenapa? Oke, karena salah satunya harga dibentuk agar dapat menghasilkan pendapatan. Jelas, kita sebagai perusahaan pengen dapat pendapatan dong, melalui apa? Melalui penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harga produk dengan baik dan tepat. Jangan sampai kita menentukan harga terlalu over atau juga under dari sebuah produk tersebut ya. Tujuannya agar konsumen itu bisa tertarik, mau membeli produk yang ditawarkan, dan perusahaan tentu saja mendapatkan keuntungan dan juga nilai dari produk tersebut tersampaikan dengan baik. Oke, setelah dari penjelasan sebelumnya, jadi menurut kalian apa sih harga itu? Menurut Kotler dan Keller, harga adalah salah satu elemen dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, serta harga juga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran yang disesuaikan dengan fitur produk, dari saluran yang digunakan, dan bahkan komunikasi yang membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, selanjutnya kita tahu kan harga bukan hanya sekedar angka yang ada di dalam label atau biasa kita sebut sebagai price tag ya yang sering kita temui. Namun harga memiliki banyak ya bentuk dan jenisnya, fungsinya juga berbeda dan banyak sekali. Banyak istilah-istilah penggunaan harga yang sering kita temukan seperti harga sewa, biaya sekolah, ongkos, upah, bunga, tarif, gaji, komisi, semuanya merupakan harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan sebuah barang atau jasa ya. Jika kita lihat dari sejarah yang lalu, harga itu sebenarnya ditentukan dari negosiasi. Seperti itu, namun seiring dengan perkembangan zaman, praktik penetapan harga itu menjadi berubah ya. Seperti itu ya, memang seiring dengan perkembangan zaman semuanya juga memang berubah, termasuk dari harga juga. Pemasar juga dapat menentukan harga produk dan jasa lebih mahal daripada nilai sesungguhnya dan menggabungkan formulasi produk unik yang banyak melibatkan kampanye-kampanye dalam pemasaran. Sehingga bagaimana cara perusahaan menetapkan harga? Oke, banyak nih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan ketika menetapkan sebuah harga. Yang pertama, siapa coba yang menentukan harga dengan menghitung biaya margin dari secara keseluruhan secara tradisional? Banyak sekali ya, itu termasuk salah satu kesalahannya. Yang kedua, gagal merevisi harga untuk memanfaatkan perubahan pasar. Padahal pasar selalu berubah, tidak mungkin harga tidak mengikuti ya. Bisa jadi kita malah mendapatkan kerugian. Oke, yang selanjutnya menetapkan harga secara independen dari sisa bauran pemasaran. Yang selanjutnya adalah kegagalan memvariasikan harga berdasarkan masing-masing produk ya, berdasarkan segmen pasarnya, berdasarkan saluran distribusi apa yang kita gunakan dan kesempatan dari pembelian konsumen. Kita bisa memanfaatkan ini tergantung siapa sih yang akan membeli produk kita. Tidak mungkin ketika kita mentargetkan konsumen yang high class gitu ya, tapi harganya murah, padahal mereka pasti menganggap harga itu adalah cerminan dari suatu produk itu sendiri. Sehingga bagaimana cara membentuk harga yang benar? Oke, berikut adalah penentuan harga dan psikologi konsumen yang perlu kita pahami terkait dengan harga. Ekonom sebelumnya mengasumsikan bahwa konsumen adalah penerima harga sesuai dengan apa yang diberikan. Pemasar menyadari bahwa konsumen itu menerjemahkan harga berdasarkan pengetahuan mereka, seperti pengalaman pembelian sebelumnya, melalui iklan yang pernah mereka terima, telepon penjualan, dan brosur yang pernah mereka terima, serta komunikasi apa yang pernah mereka terima juga. Sehingga keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga suatu produk berdasarkan harga yang mereka pertimbangkan, bukan pada harga yang pemasar cantumkan. Contohnya nih, ada 3 produk ya. Ada produk Armani, GAP, dan H&M. Mereka menjual sama-sama kaos hitam, tapi mereka bisa menjual harga itu untuk produk kaos hitam Armani itu dibanderol dengan harga $275. Mahal sekali ya. Oke, yang kedua,
kaos di GAP dibanderol dengan harga $14. Masih agak mahal ya. Yang ketiga adalah kaos H&M. Itu dibanderol dengan harga $7. Kenapa produk yang sama-sama kaos hitam, tapi Armani bisa menjual dan membanderol harganya menjadi $275, jauh sekali dengan harga H&M. Nah, jika kita lihat dari bahan bakunya, Armani itu kaosnya terbuat dari 70% nilon, 25% polister, dan 5% elastin ya. Sementara H&M dan GAP itu terbuat dari katun, bahan dari bajunya. Oke, dari segi bahan kita bisa menganggap mahal karena bahan bakunya lebih premium gitu ya. Tapi ada lagi yang lain. Jika dilihat dari gaya, itu Armani memiliki potongan yang lebih unik sedikit dibanding yang lain. Nggak hanya secara umum dilihat itu kaos biasa, tapi mereka memiliki gaya yang unik. Namun, selain itu, Armani juga melabelkan bahwa kaos itu limited edition. Karena pada dasarnya, Armani itu biasanya brandingnya dalam menjual produk jam, baju-baju gaun gitu ya, gaun yang premium. Oke. Sehingga sangat penting memahami bagaimana konsumen itu sampai membentuk persepsi dari sebuah produk yang kita punya gitu ya. Oke, selanjutnya berikut ini ada 3 pertimbangan harga untuk konsumen yang bisa kalian gunakan sebagai pemasar ya. Yang pertama adalah harga referensi. Harga referensi merupakan perbandingan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang pada umumnya ya yang terpasang. Contohnya ketika kita mendisplay produk kita di department store, kita mendisplay produk itu di samping dengan pesaing yang memiliki harga yang mahal ya, dan menunjukkan bahwa produk kita memiliki kelas yang sama dengan yang punya pesaing itu ya. Oke, yang kedua, asumsi harga dari kualitas. Banyak konsumen juga menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Jelas saja ketika produk itu mahal, maka kualitasnya itu akan bagus. Padahal nggak juga ya, tapi itu sering sekali konsumen memiliki persepsi seperti itu. Penetapan harga pencitraan ini sangat efektif untuk produk-produk yang mewah ya, seperti parfum, mobil mahal. Oke, asumsi harga kualitas ini disebut juga dengan prestige pricing ya. Oke, yang terakhir adalah metode akhiran harga. Akhiran harga disebut dengan odd price atau harga yang berakhir dengan angka ganjil. Odd price atau harga ganjil merupakan salah satu strategi penetapan harga yang di akhir yang saat ini banyak digemari oleh pelaku bisnis. Oke, hal ini dirasa cukup berhasil untuk menarik banyak konsumen dalam membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Namun perlu diingat bagaimana penerapan strategi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, namun juga memikirkan kepentingan konsumen itu sendiri. Oke, kalau contohnya odd price itu sering kita temukan ya di mall biasanya gitu ya. Kalau kita beli produk daripada 500.000 yang sampingnya harganya 499.000, kita mempersepsikan bahwa 499.000 itu lebih murah dibandingkan yang 500.000. Padahal sama ya, cuman beda berapa tuh angka akhirnya aja. Itu cara kita untuk membentuk persepsi konsumen agar produk kita dilihat lebih murah ya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat diterima dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.